Halo guys, saya Bowo. Selamat datang kembali di Wibowo F8 Channel. Baik, hari ini kita akan kembali ngobrolin buku. Dan buku yang akan kita obrolin, kita review, kita kupas hari ini ada kaitannya dengan YouTube. Dan setelah saya membaca buku ini, setidaknya saya menarik sebuah kesimpulan. Ada 6 langkah yang bisa dilakukan oleh sobat berbagi, oleh kita semua untuk bisa menjadi YouTuber yang sukses. Oke, kita mulai ngobrolin bukunya. Baik, ini bukunya dengan judul YouTuber for Dummies. Step by Step Belajar Jadi YouTuber Sukses. Ditulis oleh Deddy Corbuzier dan diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Dan untuk penulis saya rasa nggak perlu kita bahas ya. Kita pasti sudah tahu Deddy Corbuzier yang juga seorang YouTuber, disebut Father of YouTube. Namun ada yang menarik nih di sini. Tidak lama setelah menerbitkan dan memasarkan buku ini dan sempat menjadi bestseller buku ini, Deddy Corbuzier membuat sebuah video yang judulnya sangat kontradiktif dengan isi buku ini. Jika isi buku ini mengajak untuk menjadi YouTuber, di videonya diberi judul Stop Jadi YouTuber. Ya, tonton sendiri videonya, dan kalau mau baca bukunya lebih lengkapnya, monggo bisa dibeli di toko buku terdekat atau secara online. Kemudian kita sedikit bicara tentang fisik buku. Kalau dilihat ya, buku ini malah lebih mirip dengan majalah. Setiap halamannya menggunakan paper art ya, kertas majalah itu. Dan di dalam-dalamnya banyak gambar-gambar, ilustrasi, karikatur gambar, dan mungkin gambarnya lebih banyak daripada kata-kata atau tulisannya. Tapi menurut saya sebagai orang visual ini menarik ya, tidak membosankan. Next kita masuk ke isinya ya. Jadi buku ini terdiri dari 196 halaman dan dibagi menjadi 13 bagian. Buku ini menjelaskan mulai dari awal sejarahnya YouTube, terus jenis-jenis video yang ada di YouTube. Bahkan diceritakan alasan Deddy Corbuzier memulai YouTube, masuk ke dunia YouTube, dan juga langkah-langkah untuk menjadi YouTuber sukses. Untuk lebih lengkapnya, monggo lebih baik sobat berbagi membaca sendiri untuk detailnya. Kemudian menurut saya setelah saya membaca buku ini setidaknya ada 6 langkah yang bisa kita ikuti, yang bisa sobat berbagi lakukan untuk menjadi YouTuber sukses dari nol. Jadi simak baik-baik 6 langkah ini dan tonton sampai habis karena nanti di akhir video saya akan memberikan tips tambahan versi saya. Langkah yang pertama adalah tentukan niche kamu, tema kamu, tujuan kamu. Jadi di sini sobat berbagi memilih dari sekian banyak tema, konsep yang akan sobat berbagi suguhkan menjadi konten sobat berbagi. Di buku ini disebutkan bahwa YouTube ini adalah panggung bagi semua orang. Dengan konten yang dia upload, itulah panggung dia. Dan juga disebut sebagai kendaraan. Jadi YouTube ini bisa menjadi kendaraan bagi setiap orang. Dengan mengunggah kontennya, dia bisa mencapai tujuan yang lebih besar. Diberikan contoh misalnya seorang guru matematika memberikan konten tentang penyelesaian soal-soal matematika. Dengan begitu, dia memasarkan dirinya sebagai guru les matematika. Dan salah satu manfaat untuk menentukan niche adalah kita akan menjadi YouTuber yang fokus, tidak menjadi random. Semua dimasukkan menjadi konten kita. Yang pertama, kitanya akan capek. Yang kedua, penonton kita akan bingung. Ini sebenarnya channel apa? Jadi tentukan satu tema, satu niche untuk bisa menjadi identitas diri dari konten sobat berbagi semua. Kemudian di buku ini juga disebutkan bahwa sebaiknya kalau kita memilih niche atau tema atau identitas channel kita, maka mulailah dari passion atau hobi sobat berbagi semua. Kenapa? Karena jika sobat berbagi membuat konten sesuai dengan passion, itu akan lebih nyaman, lebih enjoy. Dan yang terpenting adalah idenya akan terus mengalir. Kemudian langkah yang kedua adalah mulailah dengan serius. Kenapa harus serius? Ya, ketika sobat berbagi sudah menentukan niche, tema, dan tujuan sobat berbagi membuat konten dan dipublikasikan, maka yang kedua, sobat berbagi harus memulainya dengan serius. Mendesain homepage sobat berbagi, memilih avatar, memilih nama channel yang tepat, mendesain banner, dan sebagainya. Intinya, buatlah channel sobat berbagi semenarik mungkin. Karena selain konten kita yang harus menarik, homepage kita juga harus menarik agar subscriber atau penonton yang baru melihat channel kita tertarik untuk melihat isi di dalamnya. Jika di awal tidak menarik, bagaimana mereka tertarik untuk masuk ke dalamnya. Berikutnya, langkah yang ketiga adalah gunakan alat yang kamu punya. Jadi disebutkan juga di buku ini bahwa kebanyakan orang takut memulai membuat konten YouTube karena mereka merasa tidak punya kamera, tidak punya studio, dan sebagainya. Alasan-alasan yang membuat mereka tidak jadi membuat konten video.
Dan saya rasa hampir semua atau mungkin semua dari Sobat Berbagi mempunyai handphone. Dan saat ini kebanyakan handphone yang digunakan itu mempunyai fitur kamera yang sudah sangat canggih. Dan contohnya saya, dari awal sampai dengan video ini masih saya bikin dengan HP pribadi saya. Dan ini HP saya adalah Xiaomi Redmi 5 Plus. Dan disinilah kita dituntut untuk menjadi kreatif. Ketika alat yang kita punya tidak terlalu mendukung kualitas yang baik untuk video ataupun suara, maka kita harus kreatif, mungkin dari editingnya, mungkin dari eksternal mic-nya, dan sebagainya. Intinya, mulailah sekarang dengan alat yang kamu punya, nanti lama-kelamaan Sobat Berbagi akan tahu kurangnya di mana dan meningkatkan kualitas dengan sendirinya. Yang keempat, ini menurut saya memusingkan tapi penting, yaitu belajarlah tentang algoritma YouTube. Jadi kalau di buku ini disebutkan bahwa algoritma YouTube itu akan selalu berubah dari waktu ke waktu, dan banyak YouTuber juga bilang seperti itu. Yang subscribernya sudah sangat banyak, viewernya sudah banyak, juga selalu belajar tentang algoritma yang akan terus berubah dan berubah lagi. Dan sampai hari ini pun saya masih terus belajar untuk memahami algoritma ini, karena ya ternyata sangat kompleks dan tidak mudah. Sebagai orang awam ini menyulitkan bagi saya. Kemudian yang kelima adalah promote by yourself. Intinya adalah YouTube adalah salah satu media sosial yang khususnya mengunggah video. Nah, ketika Sobat Berbagi membuat sebuah video, tentu Sobat Berbagi ingin video Sobat Berbagi ditonton oleh lebih banyak orang. Apapun tujuan dan motivasi membuat video itu, entah itu entertainment, edukasi, atau apapun, tentu Sobat Berbagi perlu membagikan ke media sosial yang lain, misalnya WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Intinya adalah jangkau lebih banyak orang, promosikan video Sobat Berbagi ke lebih banyak komunitas dan orang, sehingga pengaruh atau dampak dari video atau konten Sobat Berbagi bisa diterima oleh lebih banyak, lebih luas lagi masyarakat. Kemudian yang keenam dan yang paling penting adalah enjoy the process. Menjadi seorang YouTuber itu tidak mudah. Jadi seperti di awal tadi, langkah pertama adalah sesuaikan dengan passion agar kita nyaman dan enjoy untuk melakukannya. Dan jangan hanya terfokus pada monetize atau menguangkan hasil dari video YouTube. Oke, saya rasa itu 6 langkah yang bisa Sobat Berbagi dan saya sendiri ikuti untuk menjadi seorang YouTuber sukses. Dengan video keempat ini, saya belajar banyak hal di dunia per-YouTubean. Membuat konten itu memang tidak mudah, tapi tidak terlalu sulit. Yang lebih sulit adalah menjangkau viewer yang lebih luas. Baik, itulah 6 langkah yang bisa Sobat Berbagi dan saya sendiri ikuti untuk menjadi YouTuber sukses. Dari mulai tentukan niche kamu, tema kamu, sesuaikan dengan passion, mulailah dengan serius, gunakan alat yang seadanya yang Sobat Berbagi punya, yang penting kreatif. Kemudian yang keempat adalah pelajari algoritmanya, yang kelima adalah promosikan ke media sosial lain, terus yang terakhir adalah enjoy the process. Semoga Sobat Berbagi tertarik untuk menjadi konten kreator atau YouTuber dan konsisten dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan entertainment. Sehingga harapannya ketika kualitas siaran di televisi dianggap menurun, kualitas siaran atau konten-konten di YouTube tidak menurun. Baik, kiranya itu saja ngobrolin buku YouTuber for Dummies karya Deddy Corbuzier ini. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Like jika Sobat Berbagi suka, jika ada yang tidak suka, komplain, masukan, kritik dan saran atau diskusi, ketik di kolom komentar. Dan jika ada hal yang bermanfaat dari video ini, tolong dibagikan karena prinsipnya sharing is loving. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bye-bye. Menurut saya, untuk memproduksi konten yang bagus, audio memiliki peran yang lebih penting daripada visual.